Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Padi merupakan komoditas utama di Indonesia. Sayangnya seringkali kualitas panennya masih rendah. Rendahnya hasil panen padi dari petani lokal menjadi salah satu faktor yang membuat pemerintah melakukan impor beras. Kualitas rendah beras lokal membuat pasokan untuk kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Selain itu, rendahnya kualitas membuat beras lokal sulit bersaing di pasar. Selama ini, kebanyakan petani lokal masih menggunakan cara tradisional untuk merawat tanaman padi mereka. Itu pun ilmu yang didapatkan bukan dari narasumber ahli ataupun buku dan sejenisnya, melainkan hanya turun-temurun dari nenek moyang saja. Padahal mengingat beras adalah makanan utama orang Indonesia, pasokan beras sangat dibutuhkan dalam jumlah besar. Jika saja hasil panen padi adalah beras berkualitas tinggi, maka akan memiliki daya saing di pasar lokal maupun luar negeri. Jika saja beras lokal Indonesia mampu bersaing di pasar internasional, secara tidak langsung pendapatan petani juga ikut naik. Kita tidak lagi menjadi negara pengimpor beras, melainkan berganti menjadi pengekspor beras bagi negara lain. Nah, supaya suatu saat nanti Indonesia bisa menjadi negara penghasil beras berkualitas ekspor, sebaiknya memang petani perlu belajar bagaimana cara merawat tanaman padi yang benar. Berikut ini saya jelaskan bagaimana cara merawat tanaman padi yang benar agar menghasilkan panen yang berkualitas. Agar bisa menghasilkan beras kualitas tinggi, tanaman padi harus mendapatkan perawatan secara baik sejak fase awal hingga saatnya panen. Masa awal bibit padi ditanam disebut sebagai fase vegetatif. Perawatan tanaman padi pada fase vegetatif dilakukan selama kurang lebih 50 hari setelah ditanam. Fase vegetatif padi adalah masa di mana bibit padi mulai tumbuh hingga sampai masa reproduksinya. Perawatan tanaman padi pada fase ini difokuskan pada pertumbuhan akar, batang serta daun. Fase vegetatif mencakup juga masa pembentukan dan pertumbuhan yang terjadi pada anakan padi. Penyemprotan pertama dilakukan pada saat berumur 5 hari setelah tanam, menggunakan kalsium, zinc, dan chitosan. Kemudian pemupukan di saat umur 7-10 hari setelah tanam menggunakan pupuk nitrogen atau urea. Penyemprotan berikutnya di umur 13-16 hari setelah tanam menggunakan amonium fosfat, silika, dan pupuk mikro. Lalu pemupukan pada saat umur 15-20 hari setelah tanam menggunakan nitrogen dan NPK, urea atau ponska. Ketika padi sudah berumur 21-22 hari setelah tanam, lakukan nyorok atau matun tujuannya untuk pengendalian hama. Setelah tahapan perawatan tanaman padi masa vegetatif dilakukan, lanjutkan dengan perawatan pada masa generatif. Fase generatif tanaman padi adalah masa di mana pertumbuhan reproduksi tanaman dimulai. Fokus perawatan padi di fase ini yaitu pada organ reproduksinya, contohnya bunga dan buah. Padi di fase generatif ini sangat membutuhkan nutrisi penting, seperti kalium fosfat, kalsium, dan boron. Fase generatif yang pertama pada saat umur 50-55 hari setelah tanam, semprot menggunakan kalium fosfat. Kemudian pada umur 60-65 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium magnesium, boron, silika, dan ZPT. Penyemprotan selanjutnya di umur 70-75 hari setelah tanam menggunakan kalium fosfat, silika, pupuk mikro, dan ZPT GA3. Pada saat umur 80 hari setelah tanam, semprot menggunakan kalium nitrat dan pupuk mikro. Lalu pada umur 85 hari setelah tanam, semprot menggunakan kalsium dan boron. Dan yang terakhir, pada saat padi berumur 90 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalium fosfat dan ZPT GA 340%. Penyemprotan dilakukan dengan tujuan supaya hama wereng tidak menyerang tanaman padi yang berakibat merusak bunga dan buah bijinya. Selain melakukan perawatan padi pada fase vegetatif dan generatif, masih ada beberapa perlakuan lainnya supaya hasil panen beras bagus. Beberapa perawatan rutin harian untuk menjaga tanaman padi agar tetap tumbuh dengan subur. Di antaranya adalah penyiangan tanaman padi dengan durasi 2 minggu sekali, pengairan sesuai kebutuhan untuk mencegah kekeringan,
Pengendalian hama yang bisa menyerang tanaman padi. Biasanya jenis hama yang menyerang tanaman padi adalah tikus, wereng, belalang, serta walang sangit. Gunakan pestisida organik sebagai bahan pengendalian hama yang aman. Dengan mengetahui dan memahami cara merawat tanaman padi yang benar, diharapkan para petani lokal dapat meningkatkan mutu beras yang dihasilkan. Tujuannya, supaya suatu saat nanti beras lokal kita bisa menguasai pasar sendiri dan mampu bersaing di pasar dunia. Demikianlah teman-teman penjelasan dari video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam video tersebut, mohon untuk dimaafkan. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.